Ya, murid Yesus, malam hari ini kita kembali lagi ya, ketemu karena kita belajar tetap masih dalam tema gambar kehendak Allah ya, dengan judul Adam dan penolong Adam. Sedikit review juga ya, kemarin kan kita sudah berbicara tentang ada 3 dosa gitu ya. Dosa yang pertama itulah disebut dengan dosa asal. Karena kita keturunan dari Adam, maka dikatakan dalam Roma 5:12 ya, siapapun itu yang keluar dari Adam itu adalah yang berdosa, dan kita semua adalah dari Adam gitu ya. Nah, yang memang ada waktu Adam jatuh ke dalam dosa kan sebenarnya karena Hawa digoda sama iblis, kemudian untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu ya. Iblis menularkan gitu ya, menularkan sifat-sifat dosa kepada si Hawa. Sehingga sifat dosa yang dilakukan oleh iblis itu sebenarnya tercermin dalam 4 pertama dari 10 hukum Taurat kan gitu kan. Kemarin kita sudah pelajari ya. Dia mau jadi Tuhan, dia mau jadi yang disembah, dia yang jadi mau disebut gitu ya. Kemudian dia tidak lagi menguduskan apa yang terjadi di hari Sabat gitu kan. Itulah apa namanya awal mula kejatuhan dari si iblis. Dan itu diberikan kepada ditularkannya kepada si Hawa, kamu pun bisa menjadi Tuhan, dia bilang gitu. Nah, pada waktu Hawa menawarkan kepada si Adam, Adam pun sebenarnya tidak dikatakan kamu akan menjadi Tuhan, ya kan? Adam itu bukan karena dia menjadi Tuhan, tapi karena dia melanggar. Dasarnya si Adam itu karena dia tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat itu kan. Tidak boleh dan dia tidak makan. Tapi karena dia makan, dengan pikiran dia bukan mau menjadi Tuhan. Tetapi karena dia melanggar aja. Karena dia tidak mati katanya gitu kan. Kamu tidak mati. Nah, tetapi ternyata rohnya mati kan gitu kan. Jadi makanya pada waktu Adam berdosa, kita berdosa dengan dosa yang pertama itu. Dosa bukan karena pikiran iblis. Kalau iblis kan dosanya karena 4 itu kan. Karena dia mau jadi Tuhan. 4 yang pertama dari 10 hukum Taurat itulah dosa dari asal. Tetapi dosa Adam itu bukan ini. Karena dia tidak taat kepada firman Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan. Bukan karena dia mau jadi Tuhan. Ya. Kalau si iblis karena dia mau jadi Tuhan. Jadi dosa asal itu bukan karena kita menjadi Tuhan, gitu ya. Tapi karena Adam yang pada mulanya melanggar untuk tidak makan buah pengetahuan baik jahat. Dosa itulah yang turun terus sampai ke kita. Nah, itu ya. Nah, karena rohnya Adam itu diturunkan juga kepada si Hawa, kan gitu kan? Rohnya itu juga yang diturunkan kepada semua sampai kita sekarang. Jadi dosa yang disebabkan oleh si Adam itu untuk tidak taat itulah yang turun sampai kita sekarang. Ya. Nah, berbeda sama dosa yang disebabkan oleh iblis. Iblis ini dia mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tubuh jasmani kita. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar kita gini kan. Jadi nah, kalau si Hawa itu, kalau Adam itu karena dosanya karena rohnya mati jadinya. Tapi kalau iblis itu dia mempengaruhi tubuhnya. Dia mempengaruhi pikiran orang ini. Jadi masuknya di sini, di sisi tubuh ini. Sehingga dosa yang dibawa oleh si iblis itu kamu pun bisa menjadi Tuhan, dia bilang gitu. Tetapi dosa yang dimiliki Adam, dia dapat firman kan, dapat firman untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi kalau si Hawa, dia dosanya di sini. Karena dia mau jadi Tuhan. Ditawarkan, dia bisa jadi Tuhan juga gitu. Ini yang menyebabkan dosa karena di situ dosa karena lewat di sini di jiwa ini kan ada pikiran, perasaan dan kehendak kita. Itu yang membawa dosa dari segi moral dan etika kita. Dosa yang bersifat dari masuk dari tubuh jasmani kita. Nah, oleh karena itu dosa yang sifatnya iblis itu sebenarnya dosa yang dimunculkan dari pikiran ya. Kalau dosa asal ini karena Adam ya.
Tetapi pikiran, ini yang kedua ini, dosa pikiran, terus dosa perbuatan kita itu datangnya dari perilaku ini, dari yang Hawa itu. Hawa yang awalnya dipengaruhi oleh si iblis tadi. Ya. Coba kita pahami itu kan. Kita bertobat kalau ini karena dia tidak percaya kan, karena Adam tidak percaya. Tidak percaya kepada firman perkataan itu, makanya dia berdosa. Kalau ini karena dia keinginannya, gitu ya. Keinginannya, keinginannya untuk menjadi Allah. Pikirannya ingin menjadi yang Allah, sama seperti iblis. Iblis itu ingin menjadi keinginannya. Jadi dosa karena pikiran, perasaan dan kehendaknya. Ya. Dosa karena pikiran, perasaan dan kehendaknya. Keinginan mereka untuk menjadi Tuhan, keinginan iblis untuk menjadi yang disembah. Itu yang dibawa, yang dia bawa kepada Hawa. Nah, jadi kita juga berdosa yang pertama karena tidak taat, karena dosa yang Adam tidak taat, dan juga berdosa karena pikiran kita. Kalau yang pertama ini, dosa yang pertama ini, itu dosa yang mendatangkan maut. Itu dosa yang mendatangkan maut. Karena tidak percaya ya, dosa asal itu tidak percaya. Tetapi dosa yang karena moral etika itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Tentang itu kita bisa bertobat ya, bisa bertobat. Jadi ada dosa yang karena tidak percaya, ada dosa yang karena perilaku modal kita, karena kita bohong, kita curi, kita segala macam yang dilarang itu ya, gitu ya. Dosa perilaku kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kita baru berpikir saja sudah mendosa ya. Belum berbuat saja sudah berdosa ya. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Dosa tidak percaya Yesus, banyak orang percaya Yesus, tapi juga berdosa, secara moral etikanya berdosa. Dia bohong juga ya. Dia sombong juga, angkuh juga. Nah, kayak gitu kan. Banyak juga dia, tapi dia percaya Yesus. Dia sih bukan dikatakan dia tidak selamat. Makanya orang kalau bilang kamu merokok terus nggak berdosa gitu, terus nanti ke neraka gitu kan. Itu kan nggak, karena nggak ngerti, pemahaman yang nggak ngerti, nggak dipahami gitu. Ya. Terus karena berjudi terus nanti ke neraka gitu kan. Terus karena apa namanya, karena berbohong, mencuri, nanti kamu ke neraka gitu. Itu konsep-konsep yang salah. Tapi kalau orang tidak percaya dia mencuri, ya ke neraka. Ke nerakanya bukan karena dia mencuri, karena dia tidak percaya Yesus. Ya. Dan kalau dia tidak di dalam Kristus, dia nggak ada kena dengan aturan-aturan main yang ada dalam hukum Taurat. Sesuai dengan hukum hati nuraninya dia aja suka-suka. Kita sebagai orang Kristen misalnya ya, ada orang yang nggak percaya Yesus. Dia nggak merokok, kita larang merokok, nggak ada urusannya juga. Nggak ada kaitannya kan. Atau dia menipu, membohong, nggak ada kaitannya juga. Karena dia ada di luar Kristus sebenarnya. Orang di luar Kristus dia melakukan apa saja, dia tidak terkait sama hukuman yang ada di dalam Kristus kan. Dia tidak itu. Kayak gini lah, kayak misalnya satu orang karyawan misalnya, dia bekerja di bank BCA, tapi dia ada satu lagi karyawan, dia bekerja di Bank Mandiri misalnya gitu ya. Karyawan yang bekerja di Bank Mandiri, mau dia lah kerja benar, mau dia kerja salah, nggak ada urusan sama Bank BCA, nggak ada kaitannya, ya kan? Dia nggak dapat hukuman juga dari Bank BCA, dia nggak dapat penghargaan juga dari Bank BCA, kan kira gitu. Itu juga orang di luar Kristus, mau apapun dia lakukan, dia nggak ada kaitannya sama hukum Tuhan, dia nggak ada kaitannya, ya. Dia berdosa pun tidak ada patokan ukuran dosa dia apa. Jadi kalau kita lihat orang, misalnya orang yang bukan percaya Yesus, kita menghakimi mereka dengan hukum-hukum kita, ada gunanya juga sebenarnya. Karena dia nggak ada kaitannya. Karena dia ada di luar Kristus kan. Nah, jadi seperti itu ya. Kita harus pintar juga, hikmat juga ya. Kalau orang bilang itu kan hukuman kamu, itu kan agama kamu, dia bilang gitu kan. Emang betul. Jadi kita kalau orang yang tidak dalam Kristus, kita tegur-tegur dengan itu juga nggak ada gunanya sebenarnya. Tetapi yang paling penting kita tegur mereka percaya Yesus gitu. Kita ingatkan dia tuh percaya Yesus. Misalnya kita lagi ngobrol sama orang, ya, dia belum kenal Kristus. Misalnya orang ekstrim lah, dia mabuk gitu. Kamu nggak boleh mabuk, berdosa. Nggak ada urusannya sebenarnya. Ya kan, karena itu di luar itu gitu loh. Tapi yang perlu kita kenalkan, dia sudah kenal Yesus belum? Kamu tidak berdosa karena kamu belum percaya kepada
juru selamat kan gitu kan. Nah, makanya kita harus mengenalkan juru selamat kepada dia supaya dia bisa menerima Kristus kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita udah masuk di ini yang kemarin kita udah ya. Jadi pada waktu dijadikan Adam dan Hawa itu yang pertama itu kan ada namanya manusia dijadikan ya, Kejadian 1:26 itu kan. Kemudian mana dia gambar kita ya. Kemudian setelah itu baru di Kejadian 2 diberikan nafas, diberikan roh gitu kan. Nah, ini kan ini Kejadian 1 manusia diciptakan, baru salah satu tuh itulah yang Taman Eden diberikan roh ya. Kemudian inilah terus berkembang manusia, ada yang tanpa roh dan ada manusia dengan roh. Manusia yang dengan roh inilah keturunan daripada Adam dan Hawa. Kemudian salah satu si Kain, si Habel dibunuh sama Kain, Kainnya kabur, terus dia kawin sama anak-anak manusia. Begitu juga keturunan dari si Adam ini pun selanjutnya kan banyak nih keturunannya dia kan. Dia ini keturunan anak manusia juga banyak. Nah, anak-anak Adam itu melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik kan. Terus mereka menikahi mereka. Nah, itu nanti dimusnahkan. Itu dianggap kejahatan ya. Kejahatan itu di hadapan Tuhan. Jadi itu kejahatan. Jadi mereka kemudian dimusnahkan ya. Dimusnahkan di mana? Di zaman Nuh gitu ya. Nah, mereka itu yang disebut dengan orang-orang Nepilim gitu ya. Nah, nanti mereka itu masuk di dalam penjara roh, disebut penjara roh. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus kemarin kita sudah baca. Nah, karena mereka belum mengenal, belum mengetahui gospel gitu ya, makanya Tuhan katanya memproklamasikan juga di situ bahwa dia adalah Mesias. Tapi sebenarnya sudah tidak ada kesempatan buat mereka untuk menerima Injil itu. Mereka cuma tinggal nunggu penghakiman. Orang-orang mati yang masuk zaman Nuh itu, yang masuk di penjara roh itu sudah tidak bisa memiliki iman yang seperti diberikan kepada Nuh dan anak-anaknya gitu ya. Karena mereka sudah kawin campur sama orang-orang Nepilim gitu ya. Nah, ini orang-orang raksasa ini yang kita baca itu kan. Tapi mereka cuma diproklamasikan aja. Ini yang kayak gini ya. 1 Petrus ini kan gitu kan. Ini orang-orang zaman Nuh kemudian dimasukkan dalam penjara roh. Di 1 Petrus 3 dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh sebagai manusia telah dibangkitkan. Dan di dalam roh juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Ya, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat ya. Jadi itu bukan lagi memberikan kesempatan sebenarnya buat mereka untuk bertobat, tetapi untuk proklamirkan bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang hidup gitu loh. Itulah yang diimani oleh si Nuh. Nuh itu kan dia mendapatkan ini juga ya, mendapatkan iman itu sebenarnya. Imannya dari mana? Karena dia mendengarkan firman kan gitu kan? Karena dia mendengarkan firman, makanya dia mendengarkan firman, jadi dia bisa taat. Bentar ya, ini agak coba. Oke. Ya. Nah, tetapi banyak orang di zaman dulu yang tidak taat gitu ya, tidak taat. Dia memilih untuk kawin campur dengan orang-orang yang tidak punya roh tadi, Nepilim tadi. Yang tetap setia dan taat cuma 8 orang ini. Mereka yang tidak kawin campur dengan anak-anak manusia. Ya. Nah, jadi kepada mereka itu diproklamirkan sebenarnya Nuh itu imannya udah benar gitu. Maksudnya gitu kan. Mereka itu punya firman bahwa mereka mendapatkan firman. Ya kan, firman itu kan karena iman lah Nuh makanya membuat Batra itu kan. Iman itu kan sebenarnya firman kan, firman yang datang kepada Nuh kan. Nah, untuk tidak kawin campur, untuk membuat itu gitu kan. Nah, iman itu sebenarnya kan Kristus itu sendiri ya. Nah, kemudian Kristus itu kemudian memberitahukan kepada orang-orang yang mati saat itu. Jadi iman Nuh dan anak-anaknya itu tergenapi, maksudnya itu. Dia mau kasih tahu itu. Kan itulah sebabnya Injil juga telah diberitakan kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti manusia dihakimi. Jadi tinggal dihakimi mereka itu. Ya.
penjara ada tempat orang keturunan Adam yang telah mati pada air bah karena mereka tidak taat kepada firman, yaitu dengan kawin campur, ya. Itu yang terjadi kalau orang zaman Nuh itu. Tetapi Yesus pun memberitakan kepada mereka, bukan untuk pertobatan. Karena pertobatan itu dimulai dengan tubuh dan darah. Mereka tidak diberi lagi tubuh dan darah. Mereka cuma diproklamirkan bahwa aku adalah Mesias. Bahwa firmanku sudah datang kepada Nuh. Gitu kan? Jadi Nuh lah yang benar. Kalian sudah tinggal tunggu penghakiman. Nah, disitulah keadilan Allah. Ya. Jadi banyak orang mengertikan ayat ini. Jadi seolah-olah orang mati itu masih bisa diinjili gitu. Ya. Orang mati itu sudah tidak bisa diinjili lagi. Ya. Mereka sudah tidak diinjili lagi. Karena pada saat hiduplah orang diinjili. Jadi kesempatan ya. Jadi kalau kita melihat orang hidup, itulah kita menginjili. Nah, kemarin kita masuk lanjut ya. Adam dan penolong Adam. Adam dan Hawa kembali ke kampung halamannya setelah mereka berbuat dosa di Taman Eden. Jadi setelah mereka berbuat dosa ini, mereka kembali lagi. Sebenarnya kan kampung halaman mereka tuh di sini kan. Bukan di Taman Eden kan. Setelah mereka berbuat dosa, mereka kembali ke bumi, ke tempat di luar Taman Eden. Nah, Taman Eden ini dijaga oleh siapa? Malaikat ya. Dijaga oleh malaikat supaya mereka nggak masuk di situ. Yang dijaga oleh apa? Kerub, supaya Adam tidak mendekati dan mengambil buah pohon kehidupan untuk dimakan. Kalau itu dimakan, maka mereka akan mengalami kematian kekal. Tidak ada lagi karya keselamatan yang terjadi buat manusia ya. Nah, seperti itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, ya kan? Jadi dia kembali lagi ke tanah dari mana dia diambil gitu ya. Tempat di mana dia diambil kan. Jadi kalau dia diambilnya tadi dari sini kan, kira-kira gitu kan, dari luar Taman Eden lah gitu ya. Nah setelah itu dia diusir kembali ke tempat di mana dia diambil. Jadi Adam itu diambil dia dari situ, ditempatkan di Taman Eden, baru dari Taman Eden. Dari ayat-ayat ini kan sebenarnya kita bisa mengerti ya, bahwa dia itu diambil dari situ. Ya kan, bukan dia diciptakan di Taman Eden. Ya, mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil gitu kan. Ia menghalau manusia di sebelah timur Taman Eden tempatnya. Ya, ditempatkannya lah beberapa. Jadi sebelah timur. Jadi tempat dia diambil itu di sebelah timurnya lah, kurang lebih begitu. Ya, dari timur itu dia diambil dimasukkan ke Taman Eden. Begitu dia berdosa, Taman Edennya dijaga, dia kembalikan lagi. Dia balik lagi ke ya. Jadi pemahaman kita mulai mengerti kalau kita baca Alkitab dengan teliti. Jadi Adam itu dia tidak diciptakan di Taman Eden, terus manusia terus itu bukan, tapi di luar Taman Eden baru dia diambil dibawa ke Taman Eden, tetapi karena dia berdosa dia dikembalikan lagi ya, gitu ya. Maka kalau dari situ kita bisa memahami, oh berarti waktu dia diambil tuh ada orang-orang kelompok lain dari tempat dia diambil itu ya. Jadi itu pengetahuan kita ya. Manusia itu dari roh, jiwa, dan tubuh. Supaya tubuh jasmaninya tetap sehat, maka perlu makan. Ya. Dalam Alkitab biji-bijian ya. Supaya roh jiwanya juga sehat, kuat, maka roh jiwa manusia juga perlu makan. Yaitu makan rohani, yaitu firman Allah. Ya, jadi Kejadian 2, makanan rohani bagi Adam untuk terus hidup engkau adalah mentaati firman Tuhan. Firmannya apa? Untuk tidak makan buah pengetahuan baik jahat. Pada saat Adam tidak mentaati firman, maka rohnya mati. Bukan tubuhnya yang mati. Kan dikatakan kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu, ya kan? Jadi yang mati itu sebenarnya rohnya mati. Yohanes ya 12:50, dan aku tahu bahwa perintah-perintahnya itu ada hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagai firman oleh Bapa kepadaku ya. Roh Adam mati bukan karena makan buah, tapi karena tidak taat, ya. Ya, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi tidak taat dia, bukan karena dia makan itu. Kalau si Hawa ini ditipu dia. Kalau makan itu seolah-olah buah itu kalau dimakan dia bisa menjadi Allah kalau buah itu dimakan kan gitu kan? Karena buah itu mungkin mujizat atau buah itu buah yang
super gitu ya. Kalau kita sering nonton kan ada film-film fiksi ya gitu ya. Suka ada buah yang memberikan kehidupan, film-film apalah film-film itu kan. Bukan itu. Tapi iblis menipunya dengan cuka. Kalau makan buah ini, buahnya bagus ini, kamu jadi Allah gitu kan. Persoalannya bukan buahnya, tapi tidak taat firmannya itu. Ya, bukan persoalan buahnya, tidak taat firman itu. Kalau buah itu nggak ada maknanya sebenarnya. Tapi tidak taat kepada firman untuk tidak makan buah itu yang bermakna. Ya, buah itu vitamin aja dia ya. Tapi perintahnya nggak boleh makan gitu ya. Nah, roh Adam mati bukan karena makan buah, ya kan gitu kan? Bukan karena buahnya, tapi karena tidak taatnya gitu. Nah itu ya. Jadi penting buat roh manusia untuk mentaati firman ya. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada manusia itu sebenarnya bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita harus tahu kalau kita sebagai manusia itu ada yang penting untuk terus kita makan ya manusia ini. Nah, rohnya ini harus makan apa? Firman gitu loh. Sama kayak tubuh kita. Tubuh kita makan nasi, ya, makan sayur gitu ya. Kalau nggak makan nasi, makan sayur, dia lemes ya. Lama-lama kalau nggak makan terlalu lama bisa mati juga. Sama roh kita juga gitu. Jadi kalau roh kita itu karena sama-sama harus makan ini. Caranya untuk bertumbuh itu kan harus makan ya. Roh pun harus makan, tubuh pun harus makan. Kalau dia tidak makan lama-lama, maka dia akan mati nanti. Gitu ya. Itu penjelasan dari firman yang kita baca. Jadi tubuh kita pun harus makan ya. Roh manusia ulangan 8. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan anak yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyang itu membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau hidup yang kita makan dari makanan roti ini sebenarnya hidupnya nggak lama, hitungan jam aja sebenarnya. Kalau kita makan nasi paling 4 jam, kalau makan daging katanya bisa lebih lama, bisa sampai 9 jam, ya kan dipakainya gitu kan. Tapi kalau makan firman ini, dia dampaknya sampai ke kehidupan yang kekal, ya kan? Nah, bedanya itu, makanan tubuh jasmani ini hitungan jam aja. Kalau dia sudah habis, mulai uh, menghabiskan lemak-lemak cadangan yang ada di sini kan. Nah, kalau sudah tidak ada cadangan lemak lagi, matilah dia manusia kan gitu kan. Nah, tapi kita makan firman itu supaya dampaknya kepada hidup yang kekal. Jadi pelajaran ini sebenarnya mengarahkan kita untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Kehidupan ini. Setiap hari kita perlu putuskan apa yang kita putuskan itu menguntungkan kehidupan rohani kita atau menguntungkan kehidupan tubuh jasmani kita. Pada waktu kita bangun pagi, yang pertama kali kita lakukan apa? Apakah kita berdoa, apakah kita baca firman gitu kan? Apakah menguntungkan ini atau langsung yang sifatnya jasmani ya, langsung urusan-urusan yang untuk tubuh gitu ya. Nah, itu kita kita yang putuskan karena kita dikasih kehendak bebas, ya kan? Kalau kita mau kalau kita mau hidup bijaksana ya berarti kita milih keputusan kita apa saja kita putuskan yang bisa membawa dampak keuntungan bagi kehidupan rohani kita. Itu maknanya gitu ya. Roh manusia hidup dari firman Allah dan tubuh manusia dari roti. Manusia yang rohnya mati pasti tidak merindukan firman Allah. Karena mati ya. Maka di dalamnya tidak ada firman Allah. Dan karena tidak ada firman Allah, maka tidak ada kebenaran. Karena mati, dia nggak bisa terima firman, maka di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang ada apa? Dusta. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya. Ya, karena tidak ada firman, maka tidak ada terang. Maka yang ada hanya kegelapan, gitu kan? Karena tidak ada firman, tidak ada hidup yang kekal. Yang ada adalah maut. Ya. Karena tidak ada firman, maka manusia menjadi takut kepada maut. Kadang gitu kan? Karena tidak ada firman, maka manusia hidup mengikuti ini adat istiadat dan tradisi. Makanya harus ada firman, ya. Oke.
Kamu dahulu, nih Efesus ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran, karena dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dulu kami semua juga bagian dari mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut keinginan daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya, jadi kita selalu berpikir hawa nafsu itu selalu yang buruk-buruk negatif, tapi tidak mengikuti pikiran-pikiran yang bukan dari Kristus itu sudah termasuk kehidupan daging. Ya, mengikuti pikiran yang bukan kehendak Kristus itu sebenarnya sudah kehendak, udah hawa nafsu daging itu. Di luar firman perkataan itu juga sudah ini. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Jadi orang-orang yang rohnya mati maka tinggal menuruti hawa nafsu aja. Ya kan? Karena kan gini, rohnya mati kan? Berarti kalau dia mati, dia gini statusnya kan? Nah, dia mati berarti tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kan? Maka dia berhubungan dengan ini kan? Nah, dikuasai oleh ini. Yang ada di sini cuma ada kegelapan, dusta, nafsu dan segala macam gitu kan? Karena dia di bawah pengaruh ini sudah. Seperti itu ya. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tubuh mereka mati, tapi iman mereka tetap hidup karena mereka mentaati hukum Taurat. Ya. Karena iman, makanya Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman kan? Jadi ada firman yang datang kepada mereka, dan kemudian mereka mentaati. Itu. Jadi itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu bagi orang di zaman Perjanjian Lama ya. Orang ini kan? Mana dia? Ya. Nah ini kan. Orang di zaman Perjanjian Lama, iman mereka karena mengikuti hukum Taurat itu diperhitungkan sebagai iman. Karena hukum Taurat itu sebenarnya sedang menceritakan tentang Yesus, tentang iman tadi. Tapi bagi orang sini, tapi setelah digenapi, orang tidak lagi hidup di bawah itu. Nah, seperti itu ya. Seperti Abraham. Abraham kira-kira diselamatkan nggak dia? Selamatkan. Tapi orang percaya zaman Perjanjian Lama. Dia percaya karena dia mengharapkan adanya Mesias gitu loh. Orang Perjanjian Lama itu semua orang yang berharap akan ada keselamatan. Akan ada keselamatan karena ada janji bahwa mereka akan diberikan Mesias kan gitu kan janjinya. Mereka pegang itu, mereka diselamatkan. Tapi diselamatkan berbeda sama orang yang di zaman Perjanjian Baru ya. Keselamatan mereka diselamatkan. Statusnya juga beda ya, bukan sebagai anak tapi sebagai hamba. Nah, seperti itu ya. Orang-orang dalam penjara roh nanya tadi. Jadi orang-orang zaman Perjanjian Lama itu karena ada firman, karena ada iman itu, iman. Iman itu kan munculnya karena apa? Pendengaran kan? Pendengaran akan apa? Firman kan gitu kan? Jadi hukum Taurat itu kan sebenarnya firman Allah juga kan? Firman Allah yang disampaikan lewat malaikat kan? Lewat malaikat kita udah pelajari itu. Lewat malaikat diturunkan kepada pengantara siapa? Musa, nabi-nabi dan yang lain-lain kan gitu kan? Itu firman Allah. Pada waktu mereka mendengarkan firman itu iman. Ya, iman. Makanya karena iman Musa itu pada waktu melewati Laut Merah, mereka diselamatkan. Jadi ada dua kelompok yang lewat Laut Mati itu kan, Laut Merah itu kan. Yang lewat pertama siapa? Orang Israel. Mereka diselamatkan karena mereka ada firman buat mereka. Kamu bisa lewat. Tapi orang Mesir lewat situ juga, tapi mereka tidak dapat firman itu. Makanya mereka binasa. Karena mereka tidak ada firman untuk melewati itu. Nah, jadi bedanya itu punya firman sama nggak ada firman. Jadi kalau kita punya firman, maka kita mendapatkan hidup. Kalau kita tidak punya firman, mati, binasa. Itu penting. Ya, itu yang menjadi dasar bagi kita penting. Makna semua itu cerita itu punya makna semua ya. Jadi penting buat kita untuk punya firman. Dengan punya firman kita punya iman.
Karena dasar dari iman itu adalah firman. Nah, seperti itu ya. Orang-orang dalam penjara roh yaitu kru Adam yang mati pada air bah pada zaman Nuh, tubuh mereka mati, tetapi iman mereka tetap hidup. Iman mereka hidup karena mereka tidak punya patokan firman yang jelas, ya. Iman mereka tetap hidup. Orang-orang yang hidup di zaman Nuh hanya menerima firman dari Allah berupa perintah supaya mereka tidak kawin dengan para Nefilim. Ya. Karena mereka melanggar perintah, mereka dibinasakan oleh air bah, ya, air Nuh ya. Pada Yesus iman kita tertuju kepada patokan firman-Nya. Jelas yaitu orang-orang percaya pasti hidup kekal ya, itu firman-Nya. Mereka dibenarkan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat ya. Berbeda dengan kita dibenarkan karena percaya Yesus. Kalau mereka dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Kalau orang perjanjian lama mereka dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi jangan ikut-ikut pola-pola lama lagi. Kita dibenarkan karena mengikuti apa? Karena iman. Mengikuti apa dia bilang tadi? Percaya kepada Yesus. Mereka yang hidup di zaman dulu, mereka hidup di bawah hukum Taurat dan akan mendapat penghakiman di akhir zaman. Apabila mereka percaya Yesus, mereka masuk surga. Bila tidak, masuk neraka. Bila tidak, maka masuk neraka. Begitu pula upah yang akan kita terima nanti pada saat penghakiman terakhir. Orang yang percaya Yesus akan menerima upah yang paling besar. Setelah itu baru orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi kita yang ada menerima di dalam Yesus itu, orang perjanjian baru itu upahnya yang paling besar. Tetapi orang yang di bawah hukum Taurat, baru itu yang berikutnya. Seperti Musa saja, itu tidak jadi anak loh. Dia cuma tetap jadi hamba. Makanya yang terbesar katanya gitu. Siapa yang terbesar? Nabi yang terbesar. Yohanes kan sebenarnya. Yohanes itu nabi terakhir yang terbesar itu, Yohanes Baptis itu. Ya. Kita yang percaya Yesus setelah mati roh kita dibangkitkan oleh Yesus ya. Injil adalah patokan firman ya. Ini 1 Petrus 3. Oh ya, ini tadi sudah ya. Roh itu juga memberitakan kepada Injil penjara. Itulah sebabnya Injil diberitakan kepada orang-orang mati untuk memproklamasikan. Kalau mereka ya, kehidupan iman maksudnya adalah kehidupan roh-roh kita yang mati karena dosa asal, dosa kita dihidupkan kembali oleh Yesus. Roh manusia mati karena ketidakpercayaan kepada firman Allah. Roh yang dihidupkan artinya roh yang tidak taat kepada firman Allah kembali menjadi roh yang taat kepada firman. Ya, roh yang dihidupkan itu artinya roh yang sombong menjadi roh yang rendah hati. Ya, karena itu inti dari iman Kristen adalah ketaatan dan kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat kepada kehendak Bapa ya. Seperti itu ya. Matius 18. Sedangkan siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi kita sebagai orang-orang hidup perjanjian baru ini adalah hidup seperti anak-anak kecil ini. Anak-anak kecil ini kalau misalnya menerima firman, dia langsung taat aja. Ya, apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu, dia ikut aja gitu. Nah, kalau orang gede mau pengkhotbah besar, dia mikir terus gitu kan. Makanya Tuhan Yesus itu sering sekali menggunakan anak kecil sebagai perumpamaan. Supaya kita di hadapan Allah, di hadapan firman Allah tuh perilakunya seperti anak kecil itu. Ya, tinggal taat aja. Barang siapa yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Jadi kunci-kuncinya kalau kita mau tahu sesuai kehendak Allah, ya ini kerendahan hati dan ketaatan aja kepada firman ya. Jadi tidak ada dasar bagi kita manusia untuk menjadi sombong atau tinggi hati, karena itu bukan sifat dasar Kristus ya. Sombong tinggi hati itu sebenarnya awalnya dari sini, Lucifer. Nih kejatuhan dia kan Yohanes ya. Ini Yeskiel 28 ini aspek kejatuhan dari si iblis. Lucifer, hai anak manusia, ucapkan suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Ya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah yang penuh segala batu permata yang berharga, yaitu yaspis, krisolit, dan yaspis hijau, permata
sapirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtanya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan kamu tempatmu dekat grup yang berjaga-jaga di gunung kudus Tuhan, yang berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Ini awalnya nih si iblis ini. Engkau telah tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaanmu. Sejak iblis itu diciptakan, dia tidak bercela ya awalnya. Tapi dengan dagangmu yang besar engkau penuh kekerasan engkau. Maka kubuangkan engkau di gunung Allah dan grup berjaga-jaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu, kau kumusnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar. Nah itu aspek kejatuhan. Jadi tidak ada dasar buat sombong. Sebenarnya sombong itu sifat dasar daripada si iblis ya. Nih ya saya juga. Engkau yang tadinya berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Maksudnya mengatasi para malaikat ini. Bintang-bintang itu malaikat-malaikat. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi ya. Jadi dia itu melihat yang maha tinggi itu malaikat Yehova itu. Dia mau kalau ada malaikat yang bisa dipakai dititipkan nama Allah, kenapa aku juga enggak gitu, kira-kira gitu ya. Menjadi yang disembah, kenapa aku juga enggak? Kira-kira gitu. Jadi Raja Saul itu disingkirkan oleh karena kesombongannya. Nah, jadi ingat kita jangan sampai jangan jatuh ya. Sudah dikasih pengetahuan, sudah dikasih pengalaman, iblis pun jatuh dengan kesombongan. Raja Saul pun jatuh dengan kesombongan. Maka kita murid Yesus pun bisa jatuh juga kalau kita sombong karena pikirannya pikiran iblis tadi yang dibawa, sombong tadi kan. Ya. Saul ditolak oleh Raja Allah karena ia menolak firman Allah, tidak taat kepada firman Allah. Ya, dia tidak taat. Ya. Filipi 2, karena Yesus begitu merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi sifat yang berbeda ini. Tuhan Yesus itu merendahkan, dia bahkan merendahkan dirinya, menundukkan pikiran kehendaknya di bawah pikiran kehendak Bapa ya. Ini Filipi 2 ini kan. Hendaklah kamu menaruh hidupmu bersama menaruh pikiran seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ya. Seperti itu ya. Jadi ada dua karakter yang kita bisa belajar ini. Yesus itu selalu merendahkan diri dia di hadapan Allah. Begitu juga. Bahkan dia menciptakan, dia pernah bilang, mari kepadaku engkau yang letih lesu berberat-berat ya. Datang kepadaku, aku kasih kelegaan. Kenapa? Karena aku lembah lembut dan murah rendah hati. Bilang gitu kan? Bagaimana Allah yang menciptakan itu dia bilang aku rendah hati. Bilang gitu kan? Nah, kita kalau nggak mau datang kepada firman, berarti kita bukan orang yang rendah hati. Kita yang tidak mau datang ke ibadah Tuhan, bukan orang yang rendah hati. Ya, bukan orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kejadian, nah, udah ini kan? Oke. Anak Allah datang ke dunia dalam rupa anak manusia dengan dua alasan. Untuk menunjukkan penaklukan dirinya. Mentaati kepada Bapa sampai mati di kayu salib sebelum dia masuk ke surga untuk bertahta sebagai raja di surga. Terus kemudian dia untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ya. Nah, itu. Baru yang terakhir kita tahu kehendaknya apa? Memberikan keselamatan kepada kita ya. Oke, lanjut. Ya, ini Adam dan pengaruh Adam. Dalam Kejadian 28 tidak baik manusia itu kurang diajar. Oke, lanjut nih. Kejadian 1 dan ini. Oke, masih di Kejadian 2 ya. Bagaimana manusia memiliki keinginan? Karena Allah menyerahkan haknya kepada manusia sehingga manusia memiliki kehendak bebas. Maka Allah tidak campur lagi dalam segala hal yang telah kita pilih gitu ya. Dia tidak ikut campur. Jadi dia tidak paksakan orang. Dia itu kasih kehendak bebas, orang mau taat
kepadamu kuperhadapkan katanya hidup dan kematian ya. Padamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Kamu mau pilih mana? Tuhan bilang suruh pilih hidup lah, pilih berkat gitu ya. Tapi kita dikasih kehendak bebas dan Tuhan tidak campur tangan, tidak memaksakan gitu loh, tidak mengambil kehendak bebas itu. Dia memberikan kehendak bebas. Ya, karena Allah telah menyerahkan haknya kepada manusia. Sebab itu Allah tidak pernah memaksa manusia untuk percaya kepadanya. Karena Allah sudah memberikan kehendak atau keinginan bebas kepada manusia untuk menentukan pilihan. Memilih hidup sendiri sesuai dengan kehendak keinginannya sendiri gitu ya. Nah, itulah hak istimewa yang diberikan Allah kepada manusia. Dan kepada manusia, karena manusia salah menggunakan hak yang diberikan manusia itu, makanya mereka kehendak bebas itu, maka di situ dikatakan, tetapi untuk keinginan sendiri bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Allah menyesal, dia bilang gitu kan, itu yang dikatakannya. Jadi karena manusia itu salah menggunakan kehendak bebasnya, maka dikatakan itu Allah menyesal di Kejadian 6. Jadi Allah menyesal karena memberikan haknya kepada manusia sehingga manusia memiliki keinginan atau kehendak bebas, tetapi manusia itu salah menggunakannya. Ya, sehingga karena itu membuat hidup manusia dalam kutuk dan dosa. Tanpa Allah, Allah bisa memaksakan kepada manusia untuk bertobat tanpa ya dosa tanpa Allah. Jadi Allah itu bisa memaksakan kepada manusia untuk bertobat ya bisa. Tapi manusia dikasih kehendak bebas. Ya, kalau malaikat datang tiba-tiba dengan segala macam guntur, orang pasti langsung bertobat ya. Pasti takut gitu kan. Bisa saja. Dengan kuasanya dia bisa saja sebenarnya. Nah, ini ya yang kita sebut kemarin. Jadi dalam Alkitab kita tuh ada masa-masa dibagi dari beberapa fase ini ya. Pertama ini masa di mana orang ada kesadaran tentang Allah gitu ya. Ini zaman Adam lah, Adam sampai dengan Nuh. Bahwa mereka ada kekuatan lain di dalam diri manusia. Ada kekuatan lain di luar daripada kekuatan manusia. Disinilah masa kesadaran itu. Kemudian periode berikutnya di zaman Nuh itu disebut masa orang mulai memberikan korban kepada Allah. Korban-korban Nuh ya. Korban itu korban-korban kepada Allah berbagai macam ya, korban-korban yang disampaikan dalam zaman Nuh itu ya, diri mereka ya. Kemudian yang ketiga adalah masa disebut dengan hukum Taurat di sini ya. Yang ini nih hukum Taurat. Disinilah di zaman ini pertama ini mereka memanggil Allah dengan sebutan namanya Elohim. Di zaman pertama ini Elohim. Elohim itu menunjukkan hubungan antara pencipta dan ciptaan. Makanya mereka memanggil Allah itu dengan Elohim. Kalau di zaman ini mereka mulai memanggil dengan Adonai. Ya, Adonai. Tuan sama hamba gitu ya. Selain Elohim mereka panggil juga Adonai. Sifat hubungannya Tuan sama majikan sama hamba gitu ya. Tapi di zaman Musa itu mulai disebutkan Yehova. Yehova itu sifat hubungannya gini. Tuhan sama umat. Tuhan sama umat. Artinya orang sudah mulai beribadah di zaman Musa ya. Nah, zaman hukum Taurat. Nah, di zaman anugerah, nah, yang kelima itu dari zaman Yesus sampai kedatangan 2 kali ya, 1000 tahun. Nanti ada lagi namanya zaman milenial di sini ya. Nah, inilah periode kita ya, zaman kita ini. Jadi kita udah mulai mengerti, kemarin kita udah sempat, kita masih masuk di zaman anugerah ya. Kita belum masuk ke zaman ini ya. Ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kita itu pastikan kita itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kuncinya. Pastikan kita saat ini orang dalam posisi ini yang dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tidak cukup hanya percaya, tapi juga orang dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang memateraikan kita. Kenapa saya bilang itu penting? Karena gini ya, saya ngambil gambar besarnya ya. Ya yang besar.
Ini penting sekali ini kita tahu. Nah, ini ya, besar ya. Jadi kalau misalnya ya, siapapun dari antara kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kalau dia mati di sini, sebenarnya setelah itu dia ketiduran posisinya. Tidur dia ini. Sebenarnya dia sedang menghadapi sampai udah di sini secara tidak langsung. Yang mati di sini pun dia sebenarnya sedang menghadapi di sini. Karena dia posisinya udah tidur. Ya, tidur kalau dia dalam Kristus. Posisi tidur itu artinya dia tinggal tunggu hari sangkakala berbunyi, dia diangkat. Kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus kayak tadi, dia tidak ikut terangkat. Dia akan tidur terus sampai di sini. Bablas sampai di sini. Nah, jadi gini. Makanya orang ini ya, coba kita kombinasikan ya. Kita perhatikan orang yang kondisinya kayak gini. Mana ya? Oh ini. Orang yang ini ya, orang percaya aja ya. Bukan orang ini ya. Ini orang ini kan. Percaya saja ya. Belum dipenuhi Roh Kudus. Maka jadwalnya dia kayak gini. Kalau Alkitab kita ikutin, dia itu misalnya orang itu kondisinya mati di sini, tidur dia. Sangkakala berbunyi dia nggak ikut terangkat, terus dia tidur. Baru masuk di penghakiman terakhir. Ya, beda sama orang di penuh Roh Kudus. Kalau orang di penuh Roh Kudus mati sekarang misalnya, dia tidur nih. Nanti di sini dia terangkat. Kemudian dia ikut dalam perjamuan kawinan domba, baru dia ikut masa milenial, memimpin 1000 tahun. Nah, itu bedanya. Nanti orang itu. Karena orang-orang yang ikut terangkat nanti masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, orang-orang yang dimateraikan, yang di dahinya ada nama Yesusnya. Ada nama. Itulah Roh Kudus. Materainya itu Roh Kudus. Ya. Ya. Jadi saran saya kita menjadi orang yang ini loh. Ya. Penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus. Kan saat-saat ini kita kalau di gereja-gereja sedang memperingati hari Pentakosta kan? Pentakosta. Jadi kita itu menggenapi kejadiannya ini gitu. Ya, turun Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang begini, kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Pada waktu itu murid-murid sudah dalam posisi ini, ya, sudah jadi orang percaya dia, karena dia sudah menerima firman, sudah dibaptis juga. Terus mereka dibilang jangan kemana-mana sebelum diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi, ya. Nah setelah mereka kemudian diperlengkapi, kemudian ada tugas berikutnya menjadi saksi, ya. Setelah dipenuhi Roh Kudus baru bisa jadi saksi. Kalau orang ini tidak bisa menjadi saksi, kondisi ini tidak bisa jadi saksi, ya. Tetapi orang ini saja yang bisa jadi saksi karena dia dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa menjadi saksi. Karena sebenarnya saksinya itu Roh Kudus. Roh Kudus ini saksi Kristus. Ini saksi Kristus. Ini saksinya Kristus. Jadi kalau dia masuk ke dalam kita, makanya kita bisa bersaksi karena dia yang menyaksikan sebenarnya. Cuman dia pakai kita. Dia pakai kita untuk bersaksi. Ini kan Roh Kristus, firman ya. Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan tentang Kristus. Dia menyaksikan Kristus. Jadi kalau masuk ke dalam kita, dia akan menyaksikan Kristus lewat tubuh kita. Nah, kita bisa bersaksi. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa bersaksi. Kalau yang ini nggak bisa, dia nggak bisa bersaksi, Mas. Jadi penting nih orang ini, karena sumber kesaksian dari sini. Jadi kita minta ya supaya Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk bersaksi seperti gitu ya. Nah itulah materi kita ya. Oke, kita udah selesai ya. Nah nanti minggu depan kematian Adam. Ya. Oke, ada sharing, ada pertanyaan nggak? Ada. Jadi nggak penting kapan kita ini, yang paling penting pada waktu kita mati sudah penuh Roh Kudus apa enggak. Ya. Karena penuh Roh Kudus itu situasi yang penting mendesak itu buat kita.
Kalau bisa menurut saya nggak usah berlama-lama. Kita minta dipenuhi Roh Kudus kalau belum. Tapi kalau sudah penuh, minta karunia-karunianya. Biar kita diberikan karunia, ya, diberikan karunia-karunia Roh Kudus itu.